nggak sih kalian kepikiran kenapa setelah Perang Dingin yang harusnya membawa stabilitas justru makin penuh dengan ketegangan? Kenapa Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok malah makin sering berbenturan kepentingannya? Nah, kali ini kelompok 4 akan membahas salah satu dinamika paling krusial dalam politik internasional modern, yaitu poros Rusia, Amerika Serikat, dan juga Tiongkok dengan studi kasus strategi Rusia dalam dinamika geopolitik global. Sebelum kita masuk ke dinamika politiknya, kita perlu paham dulu nih kacamata teorinya, supaya kita tahu kenapa negara-negara besar ini bertindak seperti sekarang. Dalam hubungan internasional, salah satu teori yang paling sering digunakan untuk membaca perilaku negara besar adalah realisme struktural. Teori ini mempunyai cara pandang yang cukup sederhana, tapi justru sangat kuat dalam menjelaskan great power competition. Pertama, realisme struktural melihat dunia sebagai sebuah sistem yang anarkis. Artinya, tidak ada otoritas tertinggi yang bisa menjamin keamanan sebuah negara. Tidak ada polisi internasional, tidak ada hakim tertinggi, dan tidak ada pihak yang bisa menjamin bahwa negara lain tidak akan menggunakan kekuatannya suatu hari nanti. Karena tidak ada otoritas di atas negara, maka prioritas utama mereka, terutama negara besar, adalah survival. Dan untuk bertahan, negara membutuhkan satu hal, yaitu power. Dari sini muncul konsep utama dalam realisme struktural, yaitu power balancing. Dalam sistem internasional, setiap langkah negara akan mempengaruhi langkah negara lain. Kalau satu negara memperkuat militernya, negara lain akan menyesuaikannya. Kalau satu negara memperluas pengaruhnya, negara lain akan mencari penyeimbang. Dan ketika satu negara mendominasi, negara lain akan berusaha membentuk koalisi atau kerjasama untuk menyeimbangkannya. Jadi, persaingan antara Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok bukan hanya karena mereka ingin bersaing, tetapi karena struktur sistem internasional mendorong mereka untuk stand guard, maintain strength, and adjust each other's positions. Saat tatanan global berubah dari unipolar menuju multipolar, kompetisi antar kekuatan besar menjadi tidak terhindarkan. Dengan kacamata teori ini, kita bisa melihat akar ketegangan dari Amerika Serikat dan juga Rusia secara jelas. Karena ketegangan yang bisa kita lihat hari ini mulai dari NATO, sanksi, hingga konflik geopolitik sebenarnya bukan muncul tiba-tiba, tetapi merupakan akumulasi dari ketidaksesuaian ekspektasi, miscalculation, dan juga pergeseran power selama puluhan tahun. Hubungan awal Amerika Serikat dan juga Rusia bermula dari Alaska. Pada abad ke-18, Rusia menjajah wilayah itu dan mengelolanya sebagai Russian Amerika sejak 1799 melalui Russian American Company. Namun, jarak yang jauh, logistik yang sulit, dan juga tekanan Inggris membuat Rusia akhirnya menjual Alaska kepada Amerika Serikat pada tahun 1867 seharga 7,2 juta dolar. Keputusan yang kemudian terbukti menjadi langkah geopolitik sangat strategis. Hanya dipisahkan Selat Bering, Alaska menjadi garis depan Amerika saat Perang Dingin, dengan radar dan juga pangkalan militer menghadap langsung ke Uni Soviet. Pasca bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991, harapan hubungan harmonis tak sepenuhnya terwujud karena perbedaan cara pandang kedua negara. Amerika Serikat melihat Rusia sebagai mitra dalam tatanan dunia liberal, sementara Rusia menuntut dihormati sebagai kekuatan besar. Alaska pun tetap menjadi saksi kedekatan geografis yang berlanjut menjadi rivalitas dua kekuatan besar dunia hingga hari ini. Jadi udah terlihat ya akar permasalahannya itu bagaimana, yang dimana Amerika bergerak dengan visi unipolaritasnya, sementara Rusia masih ingin tetap diperlakukan sebagai power pole. Nah, dari titik inilah saya akan masuk. Bagaimana sih perbedaan ekspektasi tersebut berkembang menjadi ketegangan yang jauh lebih besar karena adanya misreading intent atau kesalahan dalam memahami niat satu sama lain. Yang pertama, ada ekspansi NATO. Bisa kita lihat dari visualisasi ini, setiap kali sebuah negara di highlight, itu artinya bergabungnya anggota baru NATO setelah berakhirnya Perang Dingin. Awalnya, NATO beranggotakan negara-negara Eropa Barat, namun setelah tahun 1991, ekspansi mulai bergerak ke Eropa Tengah dan Timur. Gelombang pertama terjadi pada tahun 1999, ketika Polandia, Hungaria, dan Republik Ceko resmi bergabung. Nah, menurut pandangan AS, langkah itu dianggap sebagai upaya memperluas zona demokrasi, pasar bebas, dan stabilitas keamanan di wilayah yang sebelumnya berada di bawah rezim komunis. Sedangkan, menurut Rusia, ini adalah hal yang berbeda.
Rusia melihat ekspansi ini bukan sebagai penyebaran stabilitas, tetapi sebagai strategic encirclement atau upaya pengepungan bertahap terhadap Rusia. Ketegangan semakin meningkat pada gelombang berikutnya di tahun 2004, ketika negara-negara Baltik, Estonia, Latvia, dan Lituania bergabung. Karena bagi Rusia, ini adalah garis merah. Wilayah yang dulu merupakan bagian dari Uni Soviet, kini berada di aliansi militer Barat. Selain ekspansi NATO, yang berikutnya itu ada sistem pertahanan rudal Amerika Serikat di Eropa Timur. Nah, teman-teman bisa lihat nih di peta ini, di peta visual ini, titik-titik di peta menunjukkan sistem pertahanan rudal Amerika Serikat di kawasan Eropa Timur. Ada instalasi utama di Polandia dan Rumania, radar di Turki, serta elemen pendukung di kapal Aegis NATO di Laut Mediterania. Secara resmi, Amerika Serikat selalu menyebut sistem ini bersifat defensif, dengan tujuan melindungi wilayah NATO dari ancaman serangan rudal. Namun, seperti yang kita ketahui dalam hubungan internasional, sesuatu yang dianggap defensif bagi suatu negara bukan berarti tidak mengancam bagi negara lain. Dan itulah masalahnya. Karena sistem ini berpotensi melemahkan deterrence nuklir Rusia, yaitu kemampuan mereka untuk melakukan serangan balik jika terjadi serangan. Bagi Rusia, deterrence bukan hanya soal senjata, ini juga menjadi simbol status mereka sebagai kekuatan besar sekaligus fondasi kestabilan strategis sejak Perang Dingin. Nah, yang ketiga itu ada Color Revolution. Salah satu gerakan Color Revolution yang paling dikenal itu adalah Revolusi Orange di Ukraina di tahun 2004. Menurut sudut pandang AS, gerakan-gerakan seperti ini itu dipandang sebagai upaya masyarakat untuk mendorong transparansi, pemilu yang jujur, dan reformasi demokratis. Karena itu, banyak LSM dan program bantuan barat yang masuk untuk mendukung proses tersebut. Tapi bagi Rusia, fenomena ini dibaca sangat berbeda. Rusia menganggap ini sebagai bentuk regime change by proxy, perubahan rezim yang terjadi bukan secara organik, melainkan dipicu aktor eksternal yang punya kepentingan geopolitik. Kecurigaan ini muncul karena pola revolusi yang berulang. Negara-negara yang bergeser politiknya setelah revolusi biasanya makin dekat dengan Barat dan menjauh dari Rusia. Nah, teman-teman, itu tadi 3 faktor yang sangat sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dalam realisme struktural, bahwa tindakan defensif satu negara bisa dianggap ofensif oleh negara lain. Inilah yang disebut dengan security dilemma, akibat dari ekspansi NATO, sistem pertahanan rudal, hingga Color Revolution. Rusia menganggap kalau Amerika Serikat tidak lagi bertindak sebagai partner yang setara. Di titik inilah Rusia mulai mencari penyeimbang baru, dan pilihan yang paling logik adalah Tiongkok. Pada fase inilah, Tiongkok mulai memainkan peran yang jauh lebih strategis dalam hubungan internasional, bukan hanya sebagai kekuatan regional, tetapi sebagai aktor yang ikut mengubah keseimbangan global. Untuk memahami posisi itu, kita perlu melihat hubungan historis Rusia dan Tiongkok. Kalau kita mundur ke 1960-an, keduanya sebenarnya berada dalam hubungan yang tegang. Meski sama-sama komunis, perbedaan kepentingan dan pandangan ideologis memicu Sino-Soviet split, yaitu masa ketika hubungan kedua negara renggang dan dipenuhi kecurigaan. Namun, situasi ini berubah drastis setelah tahun 2000, terlebih setelah 2014, ketika hubungan Rusia dengan Barat memburuk akibat sanksi, ekspansi NATO, dan krisis Ukraina. Tekanan Barat tersebut justru membuat Rusia mencari mitra strategis yang stabil, dan Tiongkok menjadi pilihan yang paling logis. Dari sini, mereka menemukan banyak kesamaan. Sama-sama ingin mengurangi dominasi Amerika Serikat, sama-sama ingin memperkuat ruang manuver geopolitik, dan sama-sama merasa bahwa tatanan global yang unipolar tidak lagi menguntungkan. Puncak kedekatan mereka terlihat pada 2022 melalui deklarasi No Limit Partnership. Istilah ini tidak berarti bahwa semuanya tanpa batas, tetapi menandai bahwa kepentingan strategis Rusia dan Tiongkok kini semakin selaras. Bagi Rusia, Tiongkok memberi dukungan diplomatik dan akses ekonomi. Bagi Tiongkok, Rusia memberikan energi murah dan mitra geopolitik yang memperkuat posisi tawarnya di tataran global. Selain hubungan bilateral, koordinasi kedua negara juga terlihat di forum global seperti BRICS dan Shanghai Cooperation Organization. Melalui forum-forum ini, mereka mendorong tata kelola internasional lebih multipolar, lebih inklusif, dan tidak sepenuhnya didominasi oleh Amerika Serikat. Secara sederhana, tekanan dari Amerika Serikat menciptakan insentif bagi Rusia dan Tiongkok untuk bekerja sama. Dan kerjasama ini telah berkembang menjadi strategic alignment yang menggeser keseimbangan kekuatan global dan mempercepat lahirnya tatanan internasional multipolar. Kalau kita lihat lebih dekat, kedekatan Rusia dan Tiongkok itu bukan cuma karena mereka punya pandangan politik yang mirip loh. Hubungan ini tumbuh karena kebutuhan strategis, terutama setelah terjadi perubahan besar dalam dinamika global. Cara paling mudah memahami hubungan keduanya adalah melalui 2 aspek utama, yaitu ekonomi dan
militer. Sejak tahun 2014, hubungan Rusia dengan Barat memburuk akibat krisis Ukraina dan sanksi ekonomi. Di saat pasar Eropa menutup diri, Tiongkok justru muncul sebagai mitra kunci. Grafik ini menunjukkan lonjakan ekspor energi Rusia ke Tiongkok, mulai dari minyak, gas, hingga batu bara. Proyek seperti Power of Siberia menandai pergeseran besar. Rusia mengalihkan orientasi energinya dari barat ke timur. Bagi Rusia, Tiongkok menjadi penyokong ekonomi, dan bagi Tiongkok, Rusia adalah sumber energi vital untuk industrinya. Kerjasama ekonomi ini juga didukung perubahan dalam sistem pembayaran. Untuk menghindari tekanan sanksi Amerika Serikat, kedua negara mengurangi penggunaan dolar dan beralih ke yuan dan rubel. Diagram ini menunjukkan arah tren itu, sebuah upaya membangun jalur ekonomi alternatif yang lebih tahan terhadap tekanan finansial dari barat. Di bidang militer, hubungan mereka semakin kuat. Latihan gabungan seperti Joint Sea dan Vostok bukan cuma soal koordinasi taktis, tapi juga sinyal politik kepada Washington dan sekutunya bahwa ada kekuatan lain yang mampu menyeimbangkan dominasi barat, baik di Eurasia maupun Indo-Pasifik. Selain kerjasama bilateral, Rusia dan Tiongkok juga bergerak dalam forum multilateral seperti BRICS dan SCO. Visual ini menunjukkan dua wadah yang mereka manfaatkan untuk memperluas pengaruh. Bagi Tiongkok, forum ini membantu mendorong tatanan global yang lebih inklusif. Bagi Rusia, forum ini penting untuk memperkuat blok non-barat dan mengurangi ketergantungan pada institusi internasional yang dianggap pro-barat. Kalau semua ini kita gabungkan, muncul gambaran besar. Kedekatan Rusia dan Tiongkok menciptakan tantangan baru bagi Amerika Serikat. Sering disebut sebagai two-front challenge, Rusia menekankan Amerika Serikat di kawasan Eropa, sementara Tiongkok menjadi pesaing utamanya di Indo-Pasifik. Dalam perspektif realisme struktural, kondisi ini mempercepat pergeseran dari dunia unipolar menuju multipolar, di mana tidak ada satu negara pun yang bisa mendominasi sendirian. Nah, dari penjelasan sebelumnya, kita bisa lihat kalau hubungan antara Rusia dan Tiongkok itu semakin erat dan mulai membentuk konfigurasi power yang masif. Di titik inilah Amerika Serikat menghadapi salah satu tantangan terbesarnya, karena bagi Amerika, situasinya sekarang tidak lagi sebatas menjaga posisi di satu kawasan saja, tetapi menghadapi dua tekanan besar yang sifatnya berbeda, namun datang pada waktu yang bersamaan. Di satu sisi, Rusia masih dipandang sebagai ancaman utama di kawasan Eropa terutama. Konflik Ukraina juga membuat negara-negara di sekitarnya kembali bergantung pada dukungan Amerika demi keamanan mereka. Tapi pada saat yang sama, Tiongkok berkembang menjadi pesaing yang jauh lebih besar dari sisi ekonomi, teknologi, dan kekuatan militer. Hal ini membuat Amerika harus membagi perhatian dan sumber dayanya ke dua wilayah yang sama-sama penting. Hal ini tentunya menimbulkan dilema yang cukup besar. Amerika Serikat tidak bisa mengabaikannya, karena kawasan tersebut telah menjadi mitra strategisnya yang sudah berlangsung cukup lama. Tapi di saat yang bersamaan, Amerika juga tidak bisa melemah di Asia, karena Tiongkok terus memperluas pengaruhnya baik di Indo-Pasifik maupun dalam bidang ekonomi global. Pertanyaannya kemudian, wilayah mana yang seharusnya menjadi prioritas? Dan sampai hari ini tidak ada jawaban yang benar-benar pasti. Di luar dari persoalan keamanan, tekanan terhadap Amerika Serikat juga datang dari persaingan teknologi plus ekonomi. Tiongkok perlahan mengambil posisi penting dalam rantai pasok global, bahkan dalam sektor yang dulunya sangat didominasi oleh Amerika. Mulai dari kecerdasan buatan, manufaktur teknologi tinggi, hingga energi terbarukan. Tiongkok berkembang dari kompetitor regional menjadi kompetitor global. Jika kita lihat dari grafik ini, terlihat bagaimana laju ekonomi Tiongkok meningkat secara konsisten. Kenaikan inilah yang membuat persaingan Amerika dengan Tiongkok menjadi jauh lebih masif, karena menyentuh aspek ekonomi dan teknologi, dua bidang yang menentukan posisi global sebuah negara. Jadi, pada dasarnya, Amerika Serikat bukan hanya menghadapi dua kekuatan besar saja, tetapi juga menghadapi struktur global yang jauh lebih rumit dibandingkan sebelumnya. Amerika tidak lagi berada dalam posisi dominan seperti era pasca Perang Dingin. Tekanan dari Rusia dan Tiongkok membuat Amerika harus terus-menerus menyesuaikan langkahnya untuk mempertahankan pengaruh global. Nah, kondisi seperti ini yang kemudian memperkuat dinamika persaingan antar tiga kekuatan besar saat ini. Setelah melihat dilema yang dihadapi Amerika Serikat, mungkin akan muncul pertanyaan, bagaimana Tiongkok bisa membaca situasi ini, dan strategi apa yang mereka gunakan untuk bisa memperkuat posisinya dalam tatanan multipolar. Di balik hubungan erat Tiongkok dan Rusia, ada permainan geopolitik yang jauh lebih rumit. Tiongkok memang terlihat dekat dengan Rusia, tapi tidak sepenuhnya memihak. Mengapa?
Jawabannya ada pada strategi ambiguity yang sangat khas. Tiongkok menjalankan strategi ambiguity. Di satu sisi mencegah ekspansi Barat, tetapi di sisi lain tetap menjaga hubungan baik dengan Barat. Strategi ini bukan sekedar taktik diplomasi biasa, melainkan cara Tiongkok menjaga ruang gerak ekonomi dan politiknya agar tidak terkunci dalam satu blok kekuatan. Dengan bersikap ambigu, Tiongkok bisa memperoleh keuntungan dari dua sisi, tetap menerima investasi dan pasar Barat, sambil memanfaatkan Rusia sebagai penyeimbang kekuatan Barat. Tiongkok memang menggunakan Rusia sebagai partner strategis untuk menekan dominasi Barat. Tapi, Tiongkok juga tidak ingin terlalu dekat dengan Rusia. Alasannya sederhana, semakin dekat, semakin besar resiko kehilangan posisi netral, dan itu bisa merugikan hubungan ekonomi dengan negara-negara Barat. Bagi Tiongkok, Rusia adalah partner taktis, bukan partner ideologis. Kekuatan utama Tiongkok tetap berada pada ekonomi global, bukan aliansi politik. Dalam konteks geopolitik Asia, Tiongkok memiliki ambisi untuk menjadi kekuatan terbesar di kawasan. Karena itu, Tiongkok sebenarnya tidak ingin Rusia memperluas pengaruhnya terlalu jauh, terutama di Asia Tengah dan Asia Timur. Wilayah ini dianggap sebagai ruang natural influence Tiongkok. Menariknya lagi, selain melihat Tiongkok sebagai sekutu, Rusia juga melihat Tiongkok sebagai ancaman. Rusia punya sejarah panjang pengaruh di Asia Tengah. Negara-negara seperti Kazakhstan dan Kirgistan sudah lama menjadi mitra ekonomi dan keamanan Rusia. Tapi, ekspansi ekonomi Tiongkok lewat Belt Road Initiative dan investasi besar-besaran membuat wilayah yang dulu menjadi konsentrik Rusia kini terbagi. Rusia dan Tiongkok secara halus mulai memperebutkan pengaruh di wilayah yang sama. Dalam geopolitik, kedekatan bukan berarti kepercayaan penuh. Rusia tahu bahwa Tiongkok bisa jadi partner, tetapi suatu hari juga bisa menjadi pesaing utamanya. Jadi, meskipun Rusia dan Tiongkok tampak solid di panggung internasional, hubungan mereka sebenarnya dipenuhi kalkulasi, kehati-hatian, dan persaingan halus. Tiongkok menjaga ambiguitas untuk mempertahankan netralitas, menghindari kerugian ekonomi, dan memperluas pengaruhnya di Asia. Sementara Rusia bekerja sama sambil tetap waspada. Ini adalah chess game geopolitik yang akan terus kita lihat berkembang.